Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Kembali lagi bertemu dengan saya, Bu Ufi. Berarti kita akan belajar sejarah. Untuk hari ini kita akan belajar sejarah peminatan kelas 11. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha, melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu menganalisis karakteristik kerajaan maritim Hindu-Buddha. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, jadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan, hari ini kita akan bahas 3 pokok bahasan. Yang pertama tentang karakteristik kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Dan yang ketiga, sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sebelum kita masuk ke karakteristik kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia, kita bahas dulu tentang pengertian maritim. Ada yang tahu maritim itu apa? Iya. Nah, maritim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim itu berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Maritim artinya berhubungan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan juga perdagangan di laut. Itu pengertian maritim. Kita lanjut ke karakteristik kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, untuk karakteristiknya itu ada 5, silahkan kalian catat. Yang pertama, mengandalkan perdagangan dan pelayaran dalam menopang ekonomi kerajaan. Yang kedua, kerajaan maritim terletak di dekat pesisir pantai atau di dekat sungai. Karakteristik yang ketiga, sungai dan laut dijadikan sebagai sistem perhubungan utama. Yang keempat, memiliki pelabuhan penting bagi kerajaan maritim. Dan yang kelima, masyarakat maritim mampu membuat perahu dan kapal layar. Mereka juga menjalankan aktivitas perikanan karena tadi dekat dengan laut atau dekat dengan sungai. Itu dia tadi karakteristik kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia, ada 5. Nah, kita bahas pembahasan yang kedua tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu kan kalian sudah pelajari di kelas 10, di mana kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu ada banyak. Tapi untuk pembahasan kerajaan maritim di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha, kita hanya akan membahas 6 kerajaan. Nah, nanti ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kalingga, kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga kerajaan Singasari. Tapi untuk pertemuan kita kali ini, kita hanya akan membahas 3 kerajaan, yaitu kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, dan juga kerajaan Kalingga. Di mana di masing-masing kerajaan itu nanti kita akan bahas sistem pemerintahannya seperti apa, kemudian kondisi sosialnya seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa, dan juga kebudayaannya seperti apa. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, tentang kerajaan Kutai. Oke, kerajaan Kutai, yang kita tahu bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nah, Kutai sendiri berdiri kira-kira sekitar abad ke-5 Masehi. Nah,
di mana lokasi kerajaan Kutai itu ada di Pulau Kalimantan. Kalian bisa amati petanya. Nah, letak kerajaan Kutai itu ada di Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Coba perhatikan petanya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pemerintahan kerajaan Kutai. Berdasarkan prasasti Yupa, penguasa pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga. Mulanya Kudungga adalah penguasa lokal. Namun karena adanya pengaruh Hindu, maka struktur pemerintahan berubah menjadi kerajaan. Makanya Kudungga yang tadinya sebagai kepala suku berubah menjadi raja. Nah, kemudian perpindahan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun. Sehingga setelah berakhirnya masa kekuasaan Kudungga, anaknya yang bernama Aswawarman lah yang menduduki kekuasaan sebagai raja, di mana nama Aswawarman ini sudah mendapat pengaruh dari Hindu. Nah, setelah kekuasaan Aswawarman berakhir, kekuasaan kembali diturunkan kepada anaknya Aswawarman, yang artinya adalah cucu dari Kudungga, yaitu Mulawarman. Nah, pada masa pemerintahan Mulawarman inilah kerajaan Kutai mencapai masa keemasan atau masa kejayaan. Oke, kita masuk ke sistem sosial atau kehidupan sosial kerajaan Kutai. Dalam kehidupan sosial terjalin hubungan yang harmonis di antara Raja Mulawarman dengan kaum Brahmana, seperti yang dijelaskan dalam prasasti Yupa, di mana Raja Mulawarman memberikan sedekah berupa sapi sebanyak 20.000 ekor kepada kaum Brahmana di dalam tanah yang suci bernama Waprakeswara. Istilah Waprakeswara itu untuk menyebutkan tempat suci untuk memuja dewa Siwa. Jadi agama dari masyarakat kerajaan Kutai adalah Hindu Siwa. Yang ketiga, tentang kehidupan ekonomi kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional melewati Selat Makassar. Nah, ini bisa dilihat gambar di samping Selat Makassar. Berada di antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Sulawesi, di mana nanti perdagangan internasional setelah melewati Selat Makassar, kemudian nanti naik melewati Filipina dan sampailah di Cina. Nah, sehingga sumber perekonomian kerajaan Kutai berasal dari kegiatan perdagangan. Kita lanjut ke kebudayaan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, masyarakatnya itu memiliki tradisi melakukan upacara-upacara di tempat suci, atau tadi namanya Waprakeswara. Nah, di sini dibuktikan dengan adanya prasasti Yupa. Nah, prasastinya kerajaan Kutai itu namanya Yupa, di mana Yupa itu berwujud batu yang memiliki tulisan. Nah, tulisan yang terdapat di prasasti Yupa itu adalah tulisan dengan huruf Palawa dan juga bahasa Sangsekerta. Jadi masyarakat Kutai sudah mengenal tulisan Palawa dan juga huruf Sangsekerta. Oke, itu tentang kerajaan Kutai. Kita lanjut ke kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Tarumanegara. Nah, kalau tadi Kutai itu merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, kalau Tarumanegara itu adalah kerajaan Hindu yang tertua yang ada di Jawa. Untuk lokasinya, silakan diamati peta di samping. Lokasi wilayah kerajaan Tarumanegara, di mana Tarumanegara terletak tidak jauh di antara pantai utara Jawa Barat. Diperkirakan wilayah kerajaan Tarumanegara meliputi daerah Banten, Jakarta, dan juga Cirebon. Itu untuk lokasi kerajaan Tarumanegara. Nah, tentang sistem pemerintahan kerajaan Tarumanegara, jadi tidak ada penjelasan atau catatan yang pasti mengenai siapakah yang pertama kalinya mendirikan kerajaan Tarumanegara. Namun,
berdasarkan naskah Wangsakerta di Tarumanegara itu terdapat satu raja yang terkenal, yaitu Raja Purnawarman, di mana Raja Purnawarman ini mampu membawa kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan. Nah, ini adalah ilustrasi dari tokoh Raja Purnawarman. Oke, kita lanjut ke kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara itu sudah menjalin hubungan dengan kerajaan lain, misalnya dengan Cina. Dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu. Sedikit yang beragama Buddha dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang, yaitu agama animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, berdasarkan berita dari Fahien, di Tolomo atau penyebutan untuk Tarumanegara itu terdapat 3 agama. Yang pertama ada agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Nah, sedangkan rajanya sendiri, Raja Purnawarman, itu memeluk agama Hindu. Oke, kita lanjut ke kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Nah, untuk ekonominya, itu pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Seperti yang disebutkan dalam Prasasti Tugu, Raja Purnawarman membuat pembangunan irigasi dengan cara menggali saluran sungai kurang lebih sepanjang 6.122 tombak atau sekitar 11 km yang disebut sebagai Sungai Gomati. Nah, pembangunan saluran irigasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Tarumanegara karena pada akhirnya dapat mengairi ladang pertanian masyarakat. Oleh karena itu, Raja Purnawarman menjadi raja yang diagung-agungkan oleh masyarakat. Adanya saluran irigasi ini juga memberi dampak yang besar pada peningkatan ekonomi masyarakat karena berguna sebagai sarana lalu lintas dan juga perdagangan. Seperti itu ya ekonominya ya. Selain pertanian, mereka juga mengandalkan perdagangan yang lewat sungai tadi. Kita lanjut ke kehidupan kebudayaan masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Nah, dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dari prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Tarumanegara, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Ya, yang kita tahu bahwa di Tarumanegara itu banyak sekali ditemukan prasasti-prasasti. Salah satunya adalah prasasti kebun kopi, terus tadi ada prasasti Tugu, prasasti Jambu, prasasti Muara Ciantan, dan juga prasasti Pasirawi, dan masih ada prasasti yang lainnya. Oke, kita lanjut ke kerajaan yang selanjutnya, yaitu Kerajaan Kalingga, atau disebut dengan Kerajaan Holling. Untuk lokasinya bisa diamati peta di samping. Nah, Holling sendiri atau Kerajaan Kalingga diperkirakan terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Jepara. Berdasarkan berita Cina dari dinasti Tang, Kerajaan Kalingga itu memiliki wilayah yang sangat luas. Nah, ini bisa dilihat petanya Kerajaan Kalingga. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem pemerintahan Kerajaan Kalingga, di mana raja yang terkenal dari Kerajaan Kalingga itu adalah Ratu Sima yang memerintah sekitar tahun 674 Masehi. Ratu Sima adalah pemimpin yang tegas, jujur, dan bijaksana. Ratu Sima akan menghukum siapapun yang melanggar hukum, baik dari kalangan rakyat biasa maupun kerabatnya sendiri. Ini bisa dilihat ilustrasi dari Ratu Sima. Oke, pembahasan selanjutnya, kehidupan sosial Kerajaan Kalingga atau Holling. Penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik berkat kepemimpinan dari Ratu Sima yang tegas dan juga bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Oke, jadi rakyatnya sudah hidup teratur. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga
mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan juga pertanian. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga itu mudah diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagangan. Sementara wilayah di pedalamannya yang subur itu dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk mengembangkan pertanian. Jadi perekonomiannya itu dari perdagangan dan juga pertanian. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang kebudayaan Kerajaan Kalingga atau Holing. Kerajaan Kalingga adalah pusat agama Buddha di Jawa. Kalau tadi Tarumanegara dan Kutai itu Hindu, kalau Kalingga ini adalah agamanya agama Buddha. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga adalah ajaran Buddha Hinayana. Pada tahun 664 Masehi, seorang pendeta Buddha dari Cina yang bernama Huining berkunjung ke Kalingga. Dia datang untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Nah, usaha si pendeta Huining ini ditolong oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa yang bernama Janabadra. Oke, 3 kerajaan sudah kita bahas. Silahkan nanti dipelajari lagi, bisa ditambah dengan membaca buku pegangan yang sudah ada di tangan kalian. Oke, saya akhiri dulu pembelajaran kita hari ini tentang kerajaan maritim di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha. Oke, selamat siang, semangat terus belajarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap selalu optimis dalam belajar, dan lagi jangan pernah bosan untuk belajar sejarah. Sampai di sini, semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.